Nah, apalagi sekarang lawannya di Iowa ini pakai Slim ya. Kita tahu Lincah dengan banget. adanya kelincahan mobilitas serta ada Flying Spear juga yang bisa jadi inisiasi, itu bakal jadi lebih berbahaya untuk kawan-kawan Alisal Alta. Jadi gue rasa untuk Alisal Alta mungkin bakal coba untuk melakukan counter play aja. Ini yang ngebuka lagi dan lagi harus rebound, karena kalau sampai Alisal Alta ngebuka, gue rasa counter play yang dimiliki oleh Heart Reborn ini terlalu banyak. Mereka punya Tachi, mereka punya balik lagi Nakrot, itu bakal jadi berbahaya banget kalau sampai tiba-tiba datang gitu kan. Dan sekarang lo lihat dari seorang Flava bakal coba dikikis habis-habisan pada saat early game kali ini. Ya ampun, itu udah dipaksa ngebuang satu flick outnya aja. So ini dia untuk di game yang kedua, di match yang kedua antara Heart Reborn versus Alisal Alta. Keadaan sementara 1-0 Julia. 1-0 untuk Hearts Reborn. Tapi ada hal yang lucu, gue baru kepikiran. Wah, tapi sebentar, tahan dulu. Kita lihat ada satu invasi yang dilakukan teman-teman dari Hearts Reborn, akhirnya berhasil mencuri red buff milik Alisal Alta. Ini lucu nih, kalau Jokernya lagi nyiapin roket kan dia berdiri gitu ya. Ya. Tapi Flying Spear, aduh, mampus. Wah, itu bener ya, itu F banget itu, bro. Banget, gue baru kepikiran tadi. Kan Joker kalau lempar roket nggak langsung tuh, dia narik dulu gitu. Yes, ada ini ya, delay Iya, ada skillnya, delay ya, skillnya gitu ya. Jadi itu yang harus diperhitungkan juga. Dilempar oleh Flying Spear. headshot. Waduh, kalau sampai nanti ada berbarengan dengan Flying Spear, mohon maaf nih, Joker yang nunduk megang roket jadi kayak berasa megang kamera, diem doang gitu kan. Panas kameranya, nggak ada AC. Jadi kayak megang kamera gitu. Oke, kali ini kita lagi berfokus masuk ke dalam game kembali, di mana Human OP udah mulai terbaca dari segi posisinya juga, dan perlu diperhitungkan juga dengan adanya perebutan objektif yang cukup sama di early game. Gua rasa dari keduanya masih memiliki objektif yang sama juga. Oke, udah ada Blossom juga yang bakal coba dibuka kali ini. Bakal berdansa dari serang Nightmare, tapi Hound masih menunggu momentum, tidak bakal keluar. Faruk Jabet dibiarkan sendiri terlebih dahulu, dan nampaknya dari keduanya memang benar-benar mengincar Abyssal Dragon ya nampaknya ya, Jul. Ya nggak bisa untuk mengingat, tapi wah sayang banget sih kalau mereka mau kontes. Kalau gue jadi Alisal Alta, better gue ambil objektif yang lain sih daripada kontes, karena mereka lagi ketinggalan secara poin ya. Kalau gue sih jadi Alisal Alta ya lebih baik mereka gerak ke arah objektif yang lain. Tuh kan mereka ngapain ngintipnya banyak kan. Untungnya Jokernya atau Echet udah mulai start ke arah Dark Slayer. Kalau enggak mereka gak akan dapat apa-apa sama sekali loh. Oke, coba untuk masuk Human OP. Coba untuk memberikan sedikit pressure aja. Udah dijagain sama 4 orang temannya. Coba dipoking-poking oleh seorang Flava. Kali ini Abu Dhabi pun sudah mulai dikeluarkan ke arah seorang Jester. Tapi sudah berhasil untuk mundur terlebih dahulu. Biju Dama, gue tahu Biju Dama namanya, lu gak usah ngomongin yang di belakang, tapi gue pengen ngomongnya Abu Dhabi. Waduh, Biju Dama jadi Abu Dhabi. Kalau gitu gue diajarinnya sama siapa ya? Oh dulu Mamat kalau ngajarin gue Abu Dama, Abu Dhabi ngomongnya. Abu Dhabi ya. Oke, kita balik lagi di mana memang dari Heart Reborn juga yang sudah mengamankan objektif kali ini Abyssal Dragon, sedangkan Alisal Alta tuh kayak nggak mau lagi untuk melakukan kontes-kontes yang memang terlalu berbahaya untuk mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk Slayer terlebih dahulu. Tapi berkat didapatkan Abyssal Dragon, seharusnya Heart Reborn bakal bermain lebih agresif. Tapi kecuali kali ini udah ada satu inisiasi juga masuk ke arah seorang WL. Tapi lo lihat udah ada Angelus Spender yang masuk juga. Di mana Keito kali ini bakal harus mundur karena dikejar sama Biju Dama terlebih dahulu. Tapi Jerry Fury dari seorang Horn bakal coba dibuka terlebih dahulu. Faruk Jabet itu juga harus menghilang karena memang tadi udah mulai terjepit posisinya ya. Ya, tapi di sini yang perlu gue highlight adalah satu ya, penggunaan Nakrot dari teman-teman Hearts Reborn menurut gue agak sedikit kurang, karena gue tahu Nakrot itu adalah salah satu hero assassin yang gila escape plus-nya banyak mampus, Pak. Betul. Tapi ini nggak kelihatan mainnya ofensif. Jadi kalau misalnya lu punya escape plus sebanyak mungkin, lu harusnya mainnya ofensif. Sedangkan gue dari tadi belum lihat Nakrotnya agresif sama sekali. Dia cuma main aman. Cuman farming aja, terus nungguin teman-temannya. Sedangkan Nakrot yang biasanya ada itu kayak ya dia harusnya mainnya, walaupun dia nggak mau niat all in, tapi ngasih tekanan aja kayak masuk keluar kayak gitu dong. Tapi gue belum lihat itu dari teman-teman Hearts Reborn. Mungkin nanti ya dia coba untuk ngumpulin item dulu. Hati-hati, ada Flying Spear yang hampir saja terkena ke arah depan. Kita lihat juga tadi hampir saja ada Starry Night yang dikeluarkan, namun tidak terjadi apapun di arah top lane. Blue buff dari seorang Hound kali ini dalam bahaya. Flava sudah mulai bersiap untuk melakukan pencurian. Masih ada backup, hati-hati Flava. Coba untuk mundur terlebih dahulu. Tidak ada celah untuk melakukan inisiasi terhadap Hearts Reborn. Yes, dari Heart Reborn-nya juga masih sulit banget untuk dilakukan satu inisiasi, tapi Alisal Alta juga masih cukup kuat kali ini. Mereka benar-benar sadar akan kekuatan dari seorang Slim itu sendiri, bisa menjadi inisiator yang cukup bahaya. Nah, seperti sekarang, satu lagi Flying Spear connect karena seorang Human OP, beberapa Freight yang masih belum berdampak nampaknya masih coba dikacangin juga sama Human OP, tapi hati-hati
Itu juga posisinya bakal terbaca terlebih dahulu, dicari sama seorang Human OP. Dan perlu diperhatikan, kawan-kawan Alisol Alta yang sebenarnya sudah unggul bisa aja untuk bermain lebih agresif lagi. Tapi untung nggak kena sending blending dari seorang Flava. Tapi ya di arah bawah, well bakal cukup sulit untuk berduel nampaknya. Tapi di sisi lain, satu Starry Night juga bakal coba dibuka. Masih belum ada yang connect ke arah siapapun. Seharusnya Harus Reborn bakal coba memukul mundur dirinya sendiri kali ini. Oke, akan memukul mundur terlebih dahulu. Tapi kita lihat kali ini balik lagi, Haun masih belum ada pergerakan yang membahayakan bagi musuhnya. Tapi FJ sangat berani dengan penggunaan key-nya. Namun di atas kita lihat sudah ada setup yang dilakukan oleh 3 player dari Alisol Alta. Coba untuk melakukan ganking. Aduh, ngeri banget tuh, hampir aja kena ke arah Echot. Coba untuk masuk ke arah tower mirip teman-teman dari Harus Reborn. Echot pun coba untuk melakukan spam skill saja terhadap Kelto. Di backup juga masuk ke dalam Flava. Terlalu dalam, hati-hati coba dicakar-cakar. Keito pun berhasil hilang. Begitu pula satu tower di arah top lane milik teman-teman dari Harus Reborn. Kali ini Alisol Alta memegang sementara untuk gamenya ya. Dari early game udah mulai kelihatan Alisol Alta bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dan dari seorang Nakrotnya yang tadi baru gua kata-katain, ternyata dia masih bisa untuk melakukan steal terhadap Abyssal Dragon yang barusan diambil sama Alisol Alta. Tapi kita lihat kali ini Jester dalam bahaya, masih bisa mundur terlebih dahulu. Florentino sakit banget. Langsung masuk komit langsung ke arah tower ya, langsung dive in gitu kan. Yes, itu dia sending blendingnya juga udah cukup prey dari seorang Flava. Jadi harus lebih berhati-hati lagi kawan-kawan dari Harus Reborn yang nampaknya udah mulai ketinggalan dari skor kill yang ada. Sebenarnya memang nggak terlalu berpengaruh mengingat objektif yang dimanfaatkan oleh Harus Reborn cukup baik kali ini. Mereka juga ngamanin dengan adanya 2 Abyssal. Seharusnya dari segi pertarungan mereka masih bisa mengimbangi. Tapi di sisi atas dari seorang bakal coba dicari sempat orang WL. Tapi untungnya satu spinning sickle masih bisa dikocek dengan penggunaan Yuri Fury kali ini dari seorang Hound. Dan mampu untuk mundur terlebih dahulu setitik HP-nya. Sedangkan di arah bawah di highway bakal coba dijepit. Depan belakang kanan kiri oke. Langsung masuk juga. Udah ada satu roket juga. Flying Spear bakal coba dibuka. Memang connect tapi gak bakal ada follow up karena memang 2 lawan 3 cukup berbahaya dari serang Jester. Dan juga DIY masih coba melakukan inisiasi defense kali ini. Di mana Maleus bakal coba dibuka sama serang Human OP. Bakal masuk sedikit demi sedikit tapi Keito datang memberikan bantuan, memberikan kabar baik terhadap seorang Jester. Sedangkan Flava yang posisinya tidak terbaca agar coba untuk diam dulu supaya bisa nantinya memberikan kejutan terhadap seorang Keito. Nah ini dia momentum yang kita tunggu. Sending blending langsung coba berubah dan masih berhasil selamat dari seorang Keito. Untungnya masih belum cukup banyak item yang dimiliki oleh seorang Flava. Kalau nggak itu bakal langsung di instan ya Jun. Aduh, itu nggak boleh kayak gitu Keito. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin Lorian dia bisa kabur ya dengan penggunaan skill dia, tapi dia nggak boleh cek-cek kayak gitu. Walaupun sebenarnya tadi emang ada temennya, cuman kan temennya juga nggak gitu deket sama dia. Dan dia itu adalah seorang mage. Mage itu kalau misalnya sekalinya di trap, kemungkinan besar matinya itu sangat ya 90% lah. Ya sangat-sangat tinggi ya. Sangat tinggi banget gitu. Tapi hati-hati. Nah ini dia. Lagi-lagi daerah mid lane. Hampir saja Haun berhasil take down. Nah tentu dari Alisol Alta. Wah ini sih gila. Alisol Alta di game kali ini benar-benar menunjukkan permainan yang sangat-sangat agresif. Kita lihat Human OP. Ini dalam bahaya. DIY pun coba untuk memukul mundur dari seorang Human OP. Namun kita lihat di arah atas dari seorang Kinya. Coba untuk melakukan satu upaya push terlebih dahulu. Udah buntu sih gue rasa ini dari Harus Reborn. Karena mereka ini kalau tiap team fight ya. Udah bonyok duluan karena ada Flava. Itu penggunaan Liliana Flava sih gila banget tuh, sakit banget loh. Ya, Flava dari segi positioning juga bagus. Tapi udah ada satu Dragon Band dibalas dengan penggunaan satu Angelis Spider kali ini yang datang dari seorang mini OP. Mau ada Fullmon juga bakal coba dibuka sama seorang WL. Tapi Steady Night kali ini harus dibuka demi menyelamatkan kawan-kawannya yang sudah mulai bonyok. Harus Reborn tidak boleh melakukan satu inisiasi yang terlalu berlebihan mengingat mereka cukup mudah untuk terculik. DIY masih coba mencari posisi bersama dengan seorang Jester. Tapi hati-hati masih ada satu lagi. Itu dia blending dari seorang Flava. Oke, Cliffbreaker bakal coba dibuka. Dragon Band yang bagus dari seorang Faruk Jabet memukul mundur dari seorang Flava dan masuk ke dalam jangkauan dari tower tiru pertama. Flava tidak bisa diselamatkan bahkan dengan flicker yang dia punya kali ini. Gak bisa. Tadi bagus banget dari Faruk Jabet. Hati-hati ada Flying Spear. Di sini kita lihat Joker menjadi incaran utama. Langsung semuanya komit ke arah seorang Echop. Dipukul mundur sementara dari Nakrotnya coba mendapatkan tower. Apakah ini akan menjadi titik balik? Oke, dari Senialnya coba teleport tapi ternyata tidak sempat, berhasil di take down lagi dan lagi kali ini oleh DIY. Menjadi momen comeback kah untuk teman-teman dari Harus Reborn. Ya, mid lane ada satu percobaan oleh teman-teman dari Alisol Alta tapi nggak bisa. But somehow dari top lane tidak disadari dari seorang Yenanya berhasil mencuri inner tower
dari teman-teman Hearts Reborn atau tower tier keduanya. Dan ini bakal menjadi satu PR yang cukup berat ketika salah satu lane lu udah botak kayak gitu. Ya. Ini jadi vision untuk musuh itu jadi lebih enak lagi gitu. Aduh, bakal banyak trap banget sih di atas. Bahkan kali ini ada seorang Jester bakal coba dimakan juga sama seorang WL. Tapi sebetulnya gagal. Dan seorang WL gak bakal bisa kemana-mana kali ini. Sayang sekali mode full moon yang dimiliki sama seorang WL hanya bisa memberikan perlawanan tidak cukup lama sehingga teman-temannya juga nggak bisa untuk melakukan satu covering yang harus mendadak seperti itu. Dan sekarang sudah ada inisiasi untuk pengambilan Slayer terlebih dahulu. Dan ini akan menjadi penting untuk push yang coba dilakukan sama Hearts Reborn. Bisa jadi nanti di arah mid lane bakal coba di-all in. Tapi perlu diingat dari Nightmare dan kawan-kawan juga masih belum menyerah. Mereka masih coba mencari memang apa yang bisa mereka makan. Sedangkan di atas tower tier pertama bakal coba dihancurkan terlebih dahulu. Tapi Faruk Jabet harus menghindari Flava sebisa mungkin. Shining Blade cukup ngeselin. Udah ada satu Slayer yang bakal coba dibuka. Masuk dari seorang Hound kali ini. Bakal coba menyicil objektif tower tier kedua. Dan berhasil coba didapatkan. Udah ada Standing Deck juga. Ditutup jalannya. Cliff Breaker bakal masuk. Connect karena 2 orang sekaligus. Dan ternyata target mereka yang baru hidup dari seorang WL bakal coba dipulangkan kembali. Flava kali ini Shining Blade masih coba dibuka. Dan masih belum ada inisiasi yang on point dari Alisal Alta kali ini. Masih belum ada inisiasi on point dari Alisal Alta. Dan kita lihat kali ini Hearts Reborn udah sedikit demi sedikit mulai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dari early game tadi. Yang mana menurut gue sekalinya mereka nutupin, mereka bisa gue bilang rapih sih. Dari FJ juga yang awalnya beberapa kali gue lihat dia pede banget sama lane. Dia sekarang udah mulai respect terhadap musuhnya. Ketika situasinya nggak bisa buat dihadapin, dia mundur. Udah mulai respect lagi. Dan kita lihat di arah mid lane sudah ada setup yang dilakukan oleh Hearts Reborn. Tapi hati-hati ada Flava. Flava sebenarnya sakit banget. Tapi tadi Flavanya nggak ada sayangnya pas di atas. Jadi pas top lane-nya di-push sama Hearts Reborn, ya bisa dikasih secara cuma-cuma gitu karena Flavanya nggak ada. Mungkin beda cerita kalau ada Flava tadi. Betul, itu Flava kalau ada apalagi dalam keadaan ngumpul kayak gini sih Hearts Reborn bisa langsung di all in bat gitu kan. Dan momentum buat masuk dari seorang WL serta Florentino dari Nightmare juga bakal jauh lebih mudah. Tapi sekarang dengan adanya regroup yang terus-menerus dilakukan, kali ini WL masih coba untuk melakukan pembersihan di area bawah. Sedangkan Flava juga masih coba melakukan clearing wave aja. Ini dia gunanya dari seorang Zeniel ya, harus coba untuk melakukan split push terlebih dahulu. Malius dari seorang pemain OP bakal coba menghindari beberapa flying spear untuk mampu digocek sehingga Human OP kali ini masih tetap selamat sehat walafiat dan belum ada objektif yang bisa diperebutkan di antara keduanya kecuali satu tower tier pertama di area mid lane kali ini yang bisa jadi akan coba di all in, tapi nampaknya terlalu cepat di clear oleh seorang Flava juga ya. Flava nih sebenarnya kalau untuk defense ini enak banget dengan adanya Liliana. Kalau lu lihat dari Hearts Reborn, siapa sih yang bisa defense tower dengan cepat? Mereka butuh waktu dari masing-masing orangnya untuk clearing wave secara cepat. Sedangkan teman-teman Alisal Alta ini punya Flava yang kalau clearing wave ini cepet banget loh. Nah, tapi perlu diingat juga nih, Flava yang suka trapping maksud gue. Udah mulai gila trapnya sekarang dia. Jangan sampai dia coba ngelakuin trap tapi sendirian di depan kayak tadi. Itu ya udah mulai gila trapnya. Betul, hati-hati dari seorang Nightmare kali ini bakal berdansa terlebih dahulu dengan adanya Golden untuk digunakan. Tapi dua orang di arah belakang kali ini cukup berbahaya. Bahkan kalau kita lihat, udah ada Dragon Band yang cukup bagus. Tapi di arah belakang ternyata mode full mode dari seorang Welko di karena 2 orang. Hati-hati Hound, kawannya udah mulai hilang 2 anggota. Bahkan Jester pun harus tumbang di tangan seorang Flava. 3 tukar 1. Hound harus mundur jauh-jauh dari jangkauan Alisal Alta kali ini Julia. Wah itu Flava sih game changing banget ya. Lu lihat tadi sekalinya semua kena si Flava sama ada backup dari si Human OP juga. Pas teleport kan langsung ke heal semua. Betul. Itu gamenya langsung kebalik. Dan bisa gue akuin dari Hound tadi terlalu dalam masuknya ke arah belakang. Jadi dia kena aggro tower juga yang akhirnya jadi gak maksimal serangannya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah mungkin dari DIY harus sedikit lebih berhati-hati lagi. Jangan terlalu overcommit karena ingat Archer itu gak bisa ada di tengah pertempuran. Dia harus agak sedikit mundur daripada teman-temannya. Alisal Alta kali ini sudah mulai mencari peluang gold untuk mengejar ketertinggalan mereka. Karena mereka ketinggalan ya sekarang udah sedikit menipis kayak tadi. Udah hanya tertinggal 2.000 aja. Harusnya dari segi item gak gitu jauh. Mereka udah sama-sama punya item core masing-masing. Tapi tetap aja gitu mereka harus kejar. Nah itu dia, mereka masih harus ngejar. Tapi yang jelas dengan 1 war yang dimenangkan oleh Alisal Alta, Hearts Reborn akan jauh lebih buntu kali ini. Mereka dari tadi aja sulit banget untuk ngejempolin di area mid lane gitu kan. Apalagi dengan 1 war yang dimenangkan. Sekarang perbedaan gold gak terlalu jauh. Alisal Alta udah siap banget kalau memang ada inisiasi yang dilakukan sama Hearts Reborn.
mereka tinggal counterplay juga karena dari skill to skill mereka cukup connect. Bahkan kali ini dari seorang Jester harus lebih berhati-hati karena bisa saja tercicil nantinya di tangan kawan-kawan dari Aliswell. Dan sudah ada inisiasi untuk menculik seorang WL, tapi tenang aja, WL juga masih lincah banget, jadi masih bisa menggocek sana dan sini. Sedangkan kalau kita lihat dengan adanya perbedaan yang tidak terlalu jauh entah dari segi objektif dan juga dari segi gold, ini Aliswell Alta yang mungkin cenderung akan memberikan pressure lebih besar terhadap kawan-kawan dari Hearts Reborn. Dan sekarang malam sudah tiba, malam telah hadir dan siap untuk diamankan dari DLS yang ada nih Jo. Yes, harus diamankan dari alas yang ada. Dan kita lihat juga dari Aliswell Alta ini udah mulai bermain ke arah trapping ya. Dan lihat Flava lagi dan lagi selalu melakukan trapping sendirian. Gue jadi teringat satu orang yang suka main Liliana nge-trap sendirian. Siapa tuh? Mitir. Dulu dia kalau pakai Liliana dia berani banget buat trap-trap, dia udah punya cukup item sebenarnya. Iya, tapi emang Mitir udah kaya kan emang ya. Mitir. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mitir kopi ya. Ya, alhamdulillah untuk sekarang gitu kan. Tapi oke. Kali ini kita lanjut lagi ke dalam game di mana tadi ada sedikit pause. Gua rasa dari keduanya ngambil minum mungkin gitu kan. But it's okay. Sekarang kita udah mulai balik lagi dari Aliswell dan juga Hearts Reborn. Masih sama-sama mengintai untuk DLS yang pertama. Karena ini bakal menjadi turn back point di antara keduanya. Siapapun yang mendapatkan DLS bisa mendapatkan satu objektif di area mid yang lebih besar lagi. Yaitu mungkin nanti sampai ke arah tower tier pertama dari arah masing-masing tim. Maka dari itu bakal ada zoning juga yang dipaksa. Bakal ada zoning juga yang dilakukan. Dan pastinya Human OP kali ini bakal coba datang. Maleus bakal coba dibuka, dicari terlebih dahulu tapi nggak mau all in karena memang masih bisa digocek di arah bawah. Perlu diperhatikan karena udah ada satu inisiasi yang begitu cepat. Mau nggak mau dari Backman dan juga lain-lain bakal coba nggak buka pertarungan terlebih dahulu. Jester udah menemukan itu banyak, Livebreaker harus mundur terlebih dahulu dan ternyata kali ini masih bisa digocek sama seorang Jester. Sedangkan satu tower tier 2 di arah bawah berhasil diamankan. Daniel harus coba melakukan satu clearing wave. Tapi kali ini Dragon Band masuk ke arah seorang WL. Hati-hati, udah ada satu Angelis Splendor juga dari seorang Keito bakal datang sama nggak ada satu Sterine. Keito hati-hati membuat badannya terluka tapi nggak masalah karena memang DLS yang menjadi objektif Hearts kali ini bakal mereka start, bakal mereka mulai. Udah sadar juga dari kanan dan kiri ada pergerakan tapi nggak bakal terjadi apapun. Blending sakit banget itu Keito ternyata seperempat darah tapi ternyata dari seorang Echat juga bakal coba melakukan push terlebih dahulu. Setidaknya berhasil memperjauh jarak dari segi mid lane-nya ya Jul. Iya bener banget, tapi kalau lu lihat kali ini Hearts Reborn udah mulai mancing lagi. Pakai strategi mancing mania mantap ya. Kalau lihat tadi ya, mereka coba untuk masuk, narik-narik biar skillnya Aliswell keluar. Bahkan tadi juga pas Senial udah keluar kan teleportnya, mereka mundur semuanya. Itu udah mulai kebaca sih dari Hearts Reborn. Mereka coba untuk melakukan clickbait terlebih dahulu terhadap Aliswell Alta, baru melakukan inisiasi. Tadi ada Starry Night yang coba dibuka, sebenarnya zoning out aja sih. Biar teman-teman dari Aliswell Alta bisa mundur dan mereka bisa dapetin satu persatu towernya. 2 tower berhasil didapatkan, apakah bakal lanjut ke arah high ground? Flava di arah samping, gila sakit banget. Hampir saja hilang, tapi Haon masih belum bisa untuk men-take down seorang Flava. Senial coba untuk membackup, tapi ternyata tidak ada inisiasi lanjutan. Sama di arah bottom lane, udah ada satu wave yang didorong lagi kali ini. Wah ini 2 high ground bisa nggak ya? Harusnya bisa. Ecot dalam bahaya kali ini udah slow banget. Kita lihat kali ini udah ada Starry Night yang coba dikeluarkan lagi dan lagi. Harus kehilangan seorang Nightmare, bakal langsung di-commit saja all in base terbuka lebar. Kali ini harusnya untuk teman-teman dari Hearts Reborn. Masih ada juga itu DLS-nya, bakalan langsung di NK kali ini. Satu persatu dihilangkan terlebih dahulu dan ini dia. Gue rasa akan menjadi kemenangan kedua untuk teman-teman dari Hearts Reborn. 2-0